Oke guys, ternyata ini ada satu lagi komen yang udah dipilih sama tim Naik Level Indonesia untuk dibahas di dalam video kali ini. Dan kepada Ekonomi Fun 7741, nanti silakan DM saya di Instagram @gdebp karena saya akan kasih kamu hadiah berupa voucher senilai 10 juta rupiah karena komentarmu akan dibikin konten, akan menjadi pembahasan dalam video kali ini. Oke, congrats ya. Silakan DM saya di Instagram @gdebp. Nanti saya akan memberikan kamu voucher senilai 10 juta rupiah untuk mengikuti online course 100 ide passive income. Jadi thank you atas komen-komentarnya, dan nanti silakan buat yang lain, kamu yang belum beruntung gitu ya, silakan nanti tulis komen entah di video ini atau di video-video channel ini yang lain. Nanti komentar-komentar yang terpilih itu akan kita berikan hadiah berupa voucher senilai 10 juta rupiah. Menarik banget ya. Jadi silakan komen sebanyak-banyaknya. Nah, jadi gini, komentarnya adalah silakan tunjukkan portfoliomu Bang supaya audiens percaya. Mantap, luar biasa. Nah, gini, yang saya mau jelaskan adalah ada satu titik ya dalam hidup kita, dalam jenjang karir finansial kita gitu ya. Ada satu titik di mana kalau kamu udah mencapai titik itu, kamu udah nggak perlu lagi membuktikan apapun. Karena prinsipnya adalah orang percaya silakan, nggak percaya not my loss gitu ya. Jadi kalau orang percaya sama saya, apa yang saya share dalam video-video di YouTube channel ini, silakan, itu baik untukmu. Tapi kalau misalnya tidak percaya, ya nggak apa-apa juga. Ada nggak yang nggak percaya? Ya pasti ada, pasti banyak. Ada nggak yang percaya? Ya pasti ada juga dan pasti banyak juga. Oke. Nah, tapi yang saya bisa share seperti ini. Sekarang kalau kamu lihat ya, saya lagi liburan di satu pulau gitu ya, di Bali ya. Saya lagi liburan di Bali. Ya saya orang Bali, tapi kalau saya ke Bali ya, saya suka nginep-nginep di hotel karena bisnis saya ya hotel juga gitu. Jadi saat ini overall mungkin udah ada sekitar 60-an properti yang saat ini sedang kami kelola dan sudah dalam pipeline untuk dikelola, lagi proses onboarding, mungkin ada sekitar 60-an properti. Dan yang menarik adalah semua properti itu ya menghasilkan passive income untuk saya. Jadi kalau saya, passive income saya itu kebanyakan dari bisnis, satu dari bisnis, kedua dari properti. 95% net worth saya, kekayaan saya atau cash flow saya malah itu datangnya dari properti. Ada nggak yang dari emas? Ada, seiprit, saham seiprit gitu ya, dikit banget. Reksadana ya Tuhan, itu mah nggak usah dihitung deh, cuman dikit banget gitu. Banyak kan dari properti. Kenapa ya? Karena memang ekspertisnya di sana. Jadi kalau Warren Buffett mengatakan, ya memang dia bilang jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, tapi konteksnya adalah jangan taruh semua uangnya dalam saham. Itu kalau dia, kenapa? Tapi hampir semua kekayaan Warren Buffett itu dari saham. 99 portfolio dari saham. Nah, tapi dia mengatakan jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Atau saya lupa, apa dia malah bilang yang sebaliknya ya? Jangan-jangan dia malah bilang taruh semua telurmu dalam satu keranjang dan awasin baik-baik, atau itu ya itulah. Jadi gini, kalau dia mengatakan jangan taruh semua dalam satu keranjang, maksudnya adalah diversifikasi tapi di bidang yang kamu mengerti. Nah, kalau dia bilang taruh semua dalam satu keranjang dan awasi baik-baik, ya itulah maksudnya. Jadi harus fokus. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa diversifikasi itu adalah sebetulnya kalau kamu nggak ngerti apa yang kamu lakukan. Contohnya gini, saya invest di emas. Saya nggak ngerti nih, aduh ini emas gimana ya? Ya udah deh, in case emasnya turun, saya juga taruh uangnya di properti. Aduh tapi saya juga nggak ngerti properti ini gimana. In case properti dan emasnya turun, saya juga taruh di reksadana deh. Aduh tapi kalau reksadana juga turun gimana ya? Ya udah deh, saya taruh juga di obligasi. Just in case reksadana, emas, saham turun, properti turun, saya ada obligasi. Nah jadi sebenarnya itu karena nggak ngerti, makanya invest di tempat macam-macam. Nah saya kebetulan saya ngerti apa yang saya lakuin. Dan it works, it is proven gitu ya, udah proven, mengerti dan memang terbukti. Makanya saya fokus hanya di properti aja. Nah, properti-propertinya yang mana-mana aja, ya nanti silakan cari aja di di Google, cari aja
yang namanya depannya ada Eskotelnya, ya itu pasti under manajemen bisnis saya seperti itu. Nah, lalu kemudian balik lagi ya kayak tadi saya bilang, pada satu titik ya kita nggak perlulah menunjukkan, karena esensi dari passive income atau financial freedom itu adalah ya freedomnya gitu loh, freedom, bebas itu artinya kita mau ngapain aja terserah. Nah kalau saya memilih untuk menggunakan freedom saya untuk sharing kepada kalian gimana caranya mencapai freedom, gitu aja. Sekarang gini, saya bukan mau flexing ya, saya nggak suka flexing, tapi saya mau ngomong apa adanya. Hotel ini tempat saya lagi syuting ini, itu kalau kamu cek aja Traveloka, namanya Maya Resort Sanur, cek aja. Itu harga per malamnya itu ya tergantung jenis kamarnya ya, tapi bisa 2 kali UMR Jakarta satu malam loh, satu malam. Yang artinya apa ya, buat saya inilah yang namanya freedom. Apakah artinya saya pasti akan kesini setiap kali ke Bali? Nggak juga. Saya nginep di hotel budget juga biasa, it's okay. Saya nginep di hotel budget biasa, nginep di apa yang kayak guest house juga ya nggak apa-apa. Tapi yang penting saya ingin menikmati suasananya, saya ingin menikmati experience-nya. Apapun yang saya mau lakukan ya terserah saya. Kok bisa ya? Karena freedom, sekali lagi freedom mah bebas. Saya mau mau liburan ke Bali bisa, ke Eropa ya nggak apa-apa. Ya itu namanya apa? Freedom, sekali lagi bebas. Jadi kalau udah freedom, udah bebas ya udah. Itulah esensi dari financial freedom. Financial freedom itu bukan artinya ya kita flexing sana sini, meskipun ya mungkin ini agak kontroversial ya. Mungkin kamu nggak suka dengarnya, tapi buat saya flexing itu bukan sesuatu yang terlarang kok, bukan sesuatu yang tabu kok gitu loh. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi flexing, lagi pamer, buat saya sih nggak ada masalah gitu loh. Buat saya ya. Nah, kenapa saya bisa bilang nggak ada masalah ya? Karena satu, ngelihat mereka flexing saya termotivasi. Jadi salah satu kompor atau salah satu minyak yang bikin saya terus bekerja keras itu adalah apa? Ya orang-orang yang flexing. Saya seneng lihat orang flexing karena saya pengen kayak mereka gitu kan. Wah naik Ferrari, wah gue pengen nih. Wah naik Lamborghini, wah bisa, wah pengen naik first class pesawatnya, wah pengen. Jadi semangat gitu kan. Dalam bekerja jadi semangat. Nah sehingga akhirnya saya bisa sampai di tahap ini ya karena lihat teman-teman yang flexing itu buat saya nggak masalah. Meskipun ada orang-orang yang kemudian flexing lalu kemudian dilihat sama netizen, lalu kemudian netizennya jadi FOMO ya itu salah yang FOMO sih menurut saya. Karena kalau saya ngeliat orang sukses, yang saya mau tiru adalah cara mereka sukses, bukan hasilnya. Karena kalau saya tiru caranya, kemudian saya sukses, hasilnya bisa saya tiru semau saya. Contoh, saya bukan orang mobil, saya bukan orang jam tangan. Kamu nggak akan pernah ngelihat saya pakai baju mahal, pakai baju branded, pakai tas branded Gucci. Kamu nggak akan pernah lihat saya pakai gitu-gitu. Kamu nggak akan pernah lihat saya naik Lamborghini, waduh, naik Rolls Royce. Kamu ya mungkin nggak akan pernah lihat. Tapi saya suka properti. Mungkin suatu hari kalau kamu lihat ke rumah saya, waduh, rumahnya gede amat. Nah itu saya kayak gitu. Tapi kalau saya keluar, saya suka kaosan kayak gini. Ini saya di bawah pakai sendalnya juga yang harganya 50 ribuan. Saya kayak gitu orangnya. Jadi bukan soal flexing, meskipun buat saya flexing itu ya buat saya nggak masalah. Tapi buat saya bukan soal wah saya harus pakai tas Gucci, saya harus pakai baju LV biar orang-orang percaya sama saya. Nggak juga, nggak percaya juga nggak apa-apa kok. Emang saya nyari duit dari sini nggak juga. AdSense itu adalah passive income. Tapi AdSense dari YouTube channel ini dikit banget, nggak ngaruh juga. Nah kalau dari puluhan YouTube channel saya yang lain, nah itu lumayan tuh, itu jauh berpuluh-puluh kali lipat tuh daripada yang didapetin sama si channel ini. Jadi kalau kamu merasa, wah saya nggak percaya, saya nggak mau dengerin dia karena dia cuma pakai kaos doang, ya bodo amat. Gitu ya. Nah kalau misalnya kamu tertarik nih, ingin mencapai satu yang namanya financial freedom, sebenarnya caranya simple. Kamu harus punya passive income. Passive income itu datang dari aset yang menghasilkan cash flow atau capital gain, yang bikin kamu makin kaya. Nah, gimana caranya? Ya, kamu harus pula itu mengakumulasi, membeli, membuat aset-aset itu. Nah, supaya kamu bisa
mulai, karena banyak orang udah tahu caranya, udah diajarin, tapi tetap masih kayak bingung, perlu lebih detail lagi, perlu didampingi dan segala macam. Nah, kebetulan saya juga udah punya nih satu online course yang judulnya adalah Jagoan Passive Income. Dimana di sana saya akan ajarin kamu dari nol, step by step. Bisa pakai modal, bahkan bisa tanpa modal juga bisa, kamu bisa punya passive income. Kalau passive income-nya udah jalan, udah mulai passive income pertama, meskipun cuma 100 perak, itu kamu udah dapat feel-nya, kamu udah bisa scale up supaya minimal bisa mencapai gajimu yang sekarang. Gajimu sekarang 10 juta, ayo tahap pertama, goalnya, milestone pertama adalah punya passive income 10 juta per bulan. Lalu kemudian kalau kamu tahu gaya hidupmu adalah 100 juta per bulan, next goalnya adalah mencapai passive income 100 juta per bulan supaya kamu bisa punya financial freedom. Nah, gimana tuh step-stepnya gimana? Saya akan bantu kamu, saya akan ajarin dalam online course Jagoan Passive Income, detail sekali. Nah, kalau kamu mau online course-nya di mana belinya, nanti ada di bawah linknya ada. Kamu klik aja di komen dari video ini atau di description video ini, silakan nanti kamu bisa mengikuti online course Jagoan Passive Income. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini.